Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tux. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu gimana caranya kita bisa menguasai dunia otomatisasi pakai Ansible. Kita akan fokus ke perintah-perintah cepat yang, super powerful buat bikin kerjaan kita sebagai sysadmin jadi jauh lebih gampang. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari curhat dikit soal masalah klasik yang sering kita hadapin. Terus, kita kenalan sama solusi cerdasnya, yaitu Ansible. Abis itu, yang paling penting, kita langsung praktek pakai perintah ad hoc, kita bedah pilar-pilar utamanya, dan kita intip gimana caranya semua ini bisa di-scale up buat kebutuhan perusahaan besar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita bahas dulu yuk tantangan yang, pasti Sobat Linux semua udah akrab banget, manajemen server manual. Coba deh bayangin, kita harus ngurusin katakanlah 100 server. Terus kita harus update atau konfigurasi satu persatu. Aduh, itu bukan cuma makan waktu dan bikin ngantuk, tapi juga rentan banget sama yang namanya human error. Salah ketik satu karakter aja di file konfigurasi, bisa-bisa puluhan server langsung down. Ini masalah nyata yang harus kita selesaikan. Dan disinilah Ansible datang sebagai pahlawan penyelamat kita. Ansible ini menawarkan cara yang jauh lebih pinter, lebih cerdas, dan pastinya lebih efisien buat ngelola semua infrastruktur kita. Jadi, apa sih sebenarnya Ansible itu? Gampangnya gini, Ansible itu alat otomatisasi yang bakal jadi sahabat terbaik kita. Mulai dari urusan instalasi, manajemen konfigurasi, sampai deployment aplikasi, semuanya bisa dia handle dengan sangat rapi dan elegan. Nah, yang bikin Ansible ini spesial banget tuh, ada beberapa hal. Pertama, dan ini favorit saya, dia itu agentless. Artinya, kita nggak perlu repot-repot install aplikasi tambahan di setiap server yang mau kita kelola. Cuma butuh koneksi SSH biasa. Keren kan? Kedua, dia bisa jalanin perintah secara paralel. Jadi bisa eksekusi ke ratusan server dalam waktu bersamaan. Semuanya lewat koneksi SSH yang udah pasti aman, dan ditulis pakai format YAML yang super gampang dibaca. Hampir kayak baca tulisan biasa. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, praktek. Kita akan coba langsung pakai yang namanya perintah ad hoc. Disinilah kekuatan Ansible yang sesungguhnya. Bisa langsung kita rasakan di ujung jari kita. Jadi perintah ad hoc ini ibaratnya kayak pisau lipat serbaguna buat para sysadmin. Ini tuh perintah tunggal yang bisa langsung kita ketik di terminal buat tugas-tugas dadakan. Misalnya, mau cek uptime semua server web, atau mau restart service Apache di 50 server sekaligus. Nah, perintah ad hoc ini jawabannya. Cepat, praktis, dan langsung beres. Sintaksnya juga gampang banget buat diinget. Kita panggil Ansible, terus kita sebutin target servernya, misalnya group web servers. Habis itu kita pilih alat atau modulnya pakai flag MIM, contohnya modul service. Terakhir, kita kasih argumen atau perintah spesifiknya pakai flag A, misalnya mau restart HTTPD. Sesederhana itu. Nah, ini dia. Hello World-nya dunia Ansible. Modul ping ini bukan ping jaringan biasa loh. Kalau kita jalanin perintah ini dan dapat balasan pong warna hijau, itu artinya Ansible sukses connect via SSH, berhasil nemuin Python di server tujuan, dan siap menerima perintah kita selanjutnya. Ini adalah validasi pertama yang paling krusial. Kalau ini udah sukses, kita bisa langsung jalanin perintah shell apapun, kayak date ini, ke semua server target secara serentak. Dari sini, kemungkinannya udah nggak terbatas. Perintah ad hoc tadi memang luar biasa buat tugas-tugas cepat. Tapi kalau kita mau membangun otomatisasi yang lebih kompleks, lebih terstruktur, dan lebih kokoh, kita perlu paham pilar-pilar utama yang jadi fondasi kekuatan Ansible. Ilustrasi ini ngejelasin 3 pilar itu dengan sangat baik. Pertama, ada inventory. Anggap aja ini buku telepon atau daftar kontak semua server kita. Kedua, ada playbooks. Ini adalah buku resep otomatisasi kita, isinya langkah-langkah yang harus dijalankan, ditulis dalam format YAML. Dan yang ketiga, ada modules. Ini adalah alat-alatnya untuk bekerja, misalnya modul untuk user, service, atau file. Kombinasi ketiganya inilah yang mewujudkan konsep infrastructure as code, di mana seluruh konfigurasi infrastruktur kita itu terdokumentasi dan bisa diulang kapanpun dengan hasil yang selalu sama. Oke, sekarang mari kita lihat gimana caranya semua ini bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah otomatisasi skala besar, yang levelnya udah enterprise. Kalau otomatisasi kita sudah makin kompleks dan melibatkan banyak tim, kita butuh sebuah pusat kendali. Nah, disinilah Ansible Tower atau versi open source-nya AWX masuk. Ini adalah dashboard berbasis web yang keren banget. Kita bisa atur hak akses untuk tiap tim, bisa bikin jadwal eksekusi otomatis, dan yang paling penting, ada audit logs yang mencatat semua perubahan. Jadi, ini adalah pusat komando untuk semua aktivitas otomatisasi di perusahaan.
Nah, setelah kita lihat semua kemudahan ini, saya jadi penasaran deh. Coba Sobat Linux pikirin, tugas cepat apa sih yang pertama kali pengen kalian otomatisasi pakai perintah ad hoc-nya Ansible? Mungkin mau cek sisa disk di semua server? Atau ngecek versi kernel serentak? Coba deh, bagiin idenya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru, dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.